Bab tentang memuliakan tak tetangga. Kanjeng Nabi dawuh, qala hurmatul jari ala jari ka hurmati ummihi. Mulyakno tanggamu seperti kamu memuliakan orang tuamu, seperti kamu memuliakan ibumu. Kanjeng Nabi ngutus ngono. Kanjeng Nabi dawuh malih, qala hadatsana Abu Muawiyah an Amr bin Salman an Mujahid qala Abdullah ibnu Amr bin al-Asi. Abdullah bin Amr iku ketika enek kanca-kancane itu disuruh untuk menyembelih kambing dan disuruh untuk memberikan kepada tangga-tanggane Yahudi. Faqala gulamun qad azaintana. Kemudian kanca-kancane Ibnu Amr iku matur, jenengan iku menyakiti hati saya karena adanya tangga-tanggamu sing Yahudi. Mosok iki enek kancamu malah kowe ngurmati tanggamu. Ibnu Amir dawuh, wa kainan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yazal yusina bil jarri. Apakah kamu tidak paham bahwa Kanjeng Nabi itu memuliakan tetanggane seakan-akan tanggane iku bakal diwehi warisan kalian Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dawuh malih, qala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yaqul khairan aw liyasmut. Sapa-sapa sing iman kalian Allah dan dina akhir, maka lebih baik kamu berkata-kata yang baik terhadap tetanggamu, atau kalau tidak bisa kamu diam saja. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa iman kepada Allah dan yaumil akhir, maka muliakanlah tetanggamu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa iman kepada Allah dan yaumil akhir, maka muliakanlah tetanggamu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir wal yukrim dhaifahu, dan apabila kamu beriman kepada Allah dan dina akhir, maka muliakanlah tamumu. Jaizuhu yauman wa lailatun, kewenanganmu memuliakan tamumu sedina sewengi. Wadiyabu salah satun, adapun lamane adalah 3 hari. Setelah itu bagaimana? Setelah itu memuliakan tamumu itu dihukumi sedekah. Inilah kemuliaan kita bertetangga. Sampai ono hadis, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jaruhu. Sapa-sapa sing iman terhadap Allah dan dina akhir, maka muliakanlah tetanggamu. Dalam arti menghormati, dalam arti selalu berbaik sangka, dalam arti selalu mendukung, dalam arti selalu tidak menjelek-jelekkan atau hal-hal yang jelek lainnya. Sebab Allah wingi sampun dawuh, Kanjeng Nabi wingi sampun dawuh,
Walladzi nafsi biyadin la yuslimu abdun khataya selama nasa fi qalbi wa lisani wa yadi wa la yu'minu abdun khataya mana jaruhu bawaikuhu. Demi zat dawuh Kanjeng Nabi yang memberikan kuasa, yang menguasai diri saya, tidak akan Islam ora diarani Islam seseorang sehingga tanggone iku tidak aman dari hatine, lisane dan tangane, sehingga tanggone iku tidak aman dari hatine, lisane dan tangane. Seperti itu. Tanggamu cik awakmu iku rumangsa kok dengan adanya dirimu merasa susah. Tanggamu dengan dirimu merasa kamu merasa hina karena dirimu itu sering rasani, karena tanganmu sering mencuri dan lain-lain. Jadi yang dimaksud itu seperti itu. Maka kamu tidak dikatakan Islam ketika kamu tidak membuat aman terhadap tangga-tanggamu. Ini dawuh Kanjeng Nabi. Mulane memuliakan tangga itu adalah langsung dari perintah Kanjeng Nabi. Apabila kamu tidak bisa berkata baik, maka lebih baik kamu diam. Ngono tok ae cukup. Gak usah neko-neko. Sebab lek dosane kalian Allah iku enak ae dhewe njak ngapura, Allah pasti memberikan maaf. Tapi lek dosane terhadap antar manusia, iku selama manusia itu tidak bisa memberi maaf, maka sampai yaumil mahsyar, sampai yaumil hisab nanti akan diperhitungkan. Ijole piye? Ijole pemawakmu duwe ganjaran akeh ya diwehne sing mbok gawe dosa, sing mbok silakoi. Itulah kehebatane, kemuliaane bertetangga. Sampai yaumul hisab nanti akan diperhitungkan bagaimana kamu bertetangga, bagaimana kamu menjalin hubungan silaturahim, dan bagaimana kamu berbaik kepada mereka, yaitu tangga-tanggamu. Itu nanti akan dihisab, akan disuruh untuk pembuktian amalmu. Mulane hati-hati. Wallahu a'lam bishawab. Bab tentang memuliakan tetangga. Kanjeng Nabi dawuh, qala hurmatul jari ala jari ka hurmati ummihi. Muliakno tanggamu seperti kamu memuliakan orang tuamu, seperti kamu memuliakan ibumu. Itu Kanjeng Nabi ngutus ngono. Kanjeng Nabi dawuh malih, qala hadatsana Abu Muawiyah an Amr bin Salman an Mujahid qala Abdullah ibnu Amr bin al-Asi. Abdullah bin Amr iku ketika enek kanca-kancane iku disuruh untuk menyembelih kambing dan disuruh untuk memberikan kepada tangga-tanggane Yahudi. Faqala gulamun qad azain tanah. Kemudian kanca-kancane Ibnu Amr iku matur, jenengan iku menyakiti hati saya.
karena adanya tangga-tanggamu sing Yahudi. Mosok iki enek kancamu malah kowe ngurmati tanggamu. Ibnu Amir dawuh, "Wahai kakainan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yazal yusina bil jarri." Apakah kamu tidak paham bahwa Kanjeng Nabi itu memuliakan tetanggane seakan-akan tanggane iku bakal diwehi warisan kalian Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dawuh malih, qala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Sapa-sapa sing iman kalian Allah dan dina akhir, maka lebih baik kamu berbaik, berkata-kata yang baik terhadap tetanggamu, atau kalau tidak bisa kamu diam saja. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa iman kepada Allah dan yaumil akhir, maka muliakanlah tetanggamu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa iman kepada Allah dan yaumil akhir, maka muliakanlah tetanggamu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir wa yukrim dhaifahu, dan apabila kamu beriman kepada Allah dan dina akhir, maka muliakanlah tamumu. Jaizuhu yauman wa lailatun, kewenanganmu memuliakan tamumu sedina sewengi. Wa diyabu salah satun, adapun lamane adalah 3 hari. Setelah itu bagaimana? Setelah itu memuliakan tamumu itu dihukumi sedekah. Inilah kemuliaan kita bertetangga. Sampai-sampai ono hadis, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jaruhu." Sapa-sapa sing iman terhadap Allah dan dina akhir, maka muliakanlah tetanggamu. Dalam arti menghormati, dalam arti selalu berbaik sangka, dalam arti selalu mendukung, dalam arti selalu tidak menjelek-jelekkan atau hal-hal yang jelek lainnya. Sebab Allah wingi sampun dawuh, Kanjeng Nabi wingi sampun dawuh, "Walladzi nafsi biyadin la yuslimu abdun hatta yaslama nasa fi qalbi wa lisani wa yadi wa la yu'minu abdun hatta ya'mana jaruhu bawaikuhu." Demi zat, dawuh Kanjeng Nabi yang memberikan kuasa, yang menguasai diri saya, tidak akan Islam, ora diarani Islam seseorang sehingga dia tidak, sehingga tanggane iku tidak aman dari hatine, lisane dan tangane, sehingga tanggane iku tidak aman dari hatine, lisane dan tangane. Seperti itu. Tanggamu cik awakmu iku rumangsa kok dengan adanya dirimu merasa susah. Tanggamu dengan dirimu merasa, kamu merasa hina karena dirimu itu sering rasani, karena tanganmu sering mencuri dan lain-lain.
Jadi yang dimaksud itu seperti itu. Maka kamu tidak dikatakan Islam ketika kamu tidak membuat aman terhadap tonggo-tonggo. Ini dawuh Kanjeng Nabi. Mulane memuliakan tonggo itu adalah langsung dari perintah Kanjeng Nabi. Apabila kamu tidak bisa berkata baik, maka lebih baik kamu diam. Ngono tok ae cukup. Gak usah neko-neko. Sebab lek dosane kalian Allah iku enak ae dhewe njak ngapura, Allah pasti memberikan maaf. Tapi lek dosane terhadap antar manusia, iku selama manusia itu tidak bisa memberi maaf, maka sampai yaumil mahsyar, sampai yaumil hisab nanti akan diperhitungkan. Ijole piye? Ijole pemawakmu duwe ganjaran akeh ya diwehne sing mbok gawe dosa, sing mbok cilakoi. Itulah kehebatane, kemuliaane bertetangga. Sampai yaumul hisab nanti akan diperhitungkan bagaimana kamu bertetangga, bagaimana kamu menjalin hubungan silaturahim, dan bagaimana kamu berbaik kepada mereka, yaitu tonggo-tonggo. Itu nanti akan dihisab, akan disuruh untuk pembuktian amalmu. Makanya hati-hati. Wallahu a'lam bishawab.